Assalamualaikum sahabat bonsai. Ini untuk teman-teman siapa yang daerah pegunungan dan punya santigi. Nah, untuk sekarang kan ini musim hujan dan hujannya begitu ini jarang sekali untuk daerah gunung, terutama seperti saya. Di sini itu jarang sekali ada sinar matahari karena hujan beberapa hari ini atau 1 minggu ini nggak berhenti sama sekali, mulai dari sekitar jam 11 sampai malam, larut malam sudah hujan. Dan untuk mengatasi santigi di daerah pegunungan seperti saya yang malam harinya itu pasti ada embun, ini saya ada sedikit cara, ada sedikit tips untuk teman-teman yang bisa kita terapkan untuk santigi kita. Nah, di sini ada beberapa pohon santigi ya, terutama ada banyak cangkokan bibitan. Nah, saya memanfaatkan garam seperti ini. Ini garam krosok namanya kalau yang saya tahu ya, garam kasar yang biasanya untuk campuran minuman sapi atau ternak. Nah, itu saya pasang semua garam krosok seperti ini. Nah, nih semuanya ada garam krosok seperti ini ya. Ini saya kasih semua. Karena daerah saya adalah pegunungan, dan untuk memaksimalkan di waktu musim hujan agar pertumbuhannya tetap stabil seperti ini, saya pakai garam grosok bukan tanpa maksud ya. Jangan takut untuk teman-teman. Jadi saya nggak perlu pakai yang namanya air laut. Saya cukup pakai garam seperti ini. Nah, fungsi utama dari garam krosok ini, kalau menurut saya pribadi, yang pertama adalah membunuh cacing-cacing kecil yang biasanya cacing kecil itu akan memakan serabut dari santigi, serabut ya akar muda lah, akar yang masih putih kecil-kecil itu. Kalau di musim hujan seperti ini kan banyak anak-anak cacing kecil. Itu biasanya akarnya akan dimakan oleh cacing itu dan pertumbuhannya akan terhambat. Dan juga di waktu musim hujan kita harus rajin-rajin spray daunnya. Setelah misalkan ini kan saya di jam 1 siang ini mulai hujan sampai nanti malam, kemudian setelah besok pagi sebelum matahari itu uh, full ya, sekitar jam 7 sampai jam 8 itu mulai kita spray lagi daunnya, spray air yang bukan air hujan ya, tapi air yang biasa kita buat mandi itu. Nah, kalau pingin seger ya seperti itu. Tapi kalau kita nggak memperhatikan betul dan tidak memperlakukan santiki kita secara maksimal kasih sayangnya, nah jadi kita harus pakai kasih sayang juga. Santiki kita tidak akan tumbuh dengan baik seperti ini. Ini terutama banyak bibitan dan maaf masih banyak rumput ya. Ini walaupun di gunung musim hujan tetap segar kayak gini. Dan saya akan jelaskan beberapa fungsi dari garam untuk tanaman ya, terutama untuk santigi ataupun pohon yang lain. Seruput saya kasih juga karena saya memang butuh yang namanya garam krosok untuk tanaman saya. Nah, begini sahabat bonsai. Jadi pengaplikasian untuk tanaman bonsai yaitu dikasih garam itu sebenarnya nggak bahaya. Itu malah lebih bagus lagi di waktu musim penghujan seperti ini. Dan apakah garam bisa membuat tanaman subur? Jawaban saya adalah iya, karena pemberian garam tanaman secara teratur dapat meningkatkan kualitas tanaman, dan magnesium juga membantu dalam produksi enzim dan protein tanaman. Nah, manfaat garam untuk tanaman dapat membantu melindungi tanaman dari serangan penyakit juga. Contohnya seperti hama-hama yang ada dalam tanah dan juga cacing-cacing kecil. Dan gini, apakah garam juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman? Kadang ada pertanyaan seperti itu pada saya dari teman-teman. Nah, selain itu, manfaat garam untuk tanaman sebagai pupuk alami
secara teratur juga membuat pertumbuhan menjadi lebih cepat. Dan saya sendiri untuk pengaplikasian garam kroso ini pada tanaman bonsai saya itu biasanya akan saya lakukan 2 minggu sekali di saat musim hujan seperti ini, agar tanaman bonsai kita tetap stabil. Dan caranya itu sangat gampang, langsung saja ambil ya pakai tangan lah ya, satu jumput tangan gitu, lalu dipasang di bonsai-bonsai kita. Kalau pakai takaran sendok untuk satu pot yang medium itu bisa 2 sendok, ataupun kalau takut itu 1 sendok sudah cukup. Dan untuk cara yang pakai air atau cor itu juga gampang. Jadi tuangkan 1 liter air ke dalam wadah, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam air. Aduk campuran hingga garam benar-benar larut dalam air. Setelah campuran garam dan air tercampur rata, gunakan campuran ini dengan hati-hati dan secukupnya untuk menyiram tanaman bonsai kita di sekitar akar atau pada media. Dan ini lagi yang terpenting ya, fungsinya itu bisa membunuh jamur pada tanaman. Jadi larutan garam yang disiramkan atau dituangkan langsung nggak pakai air ke area perakaran tanaman santigi saya termasuk ya. Dan saya pengaplikasiannya juga bukan ke santigi aja, tapi ke tanaman sancang ataupun yang lain. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat akar dan batang tanaman, dan juga mengendalikan jamur dan bakteri. Juga bisa mencegah kerontokan daun untuk santigi, serta memberikan manfaat lain, yaitu tanaman itu lebih kuat lagi, lebih tahan terhadap cuaca yang seperti sekarang, hujan terus menerus. Itu sangat berbahaya sekali untuk santigi kalau nggak dispray pakai air atau dikasih garam seperti ini. Biasanya daun akan rontok terus menerus sehingga cuma ada di ujung aja daunnya, dan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan santigi tentunya, karena daun sudah nggak ada, lama kelamaan akan mati. Dan kadang ini teman-teman juga bertanya apakah garam itu juga berbahaya untuk tanaman. Nah, jadi kadar garam merupakan banyaknya jumlah garam terlarut yang terdapat di dalam tanah. Kadar garam dapat memberikan efek buruk juga terhadap pertumbuhan tanaman kalau itu berlebihan, karena dengan adanya ion natrium dan klorida, akar tanaman mengalami penurunan dalam pertumbuhan sehingga tanaman kesulitan untuk menyerap air dan nutrisi itu kalau dalam jumlah yang over. Jadi tanaman seperti kita ya, kalau pemberian pupuk dan untuk atau teman-teman itu kita over ini juga berlebihan ya, yaitu overdosis sama. Jangan sekali-kali dicampur dengan konsumsi obat atau NPK atau yang lain. Juga kalau garam ya berbahaya garam aja pastinya. Jadi garam bisa dicampur dengan pupuk apa enggak? Jawaban saya adalah enggak. Itu adalah menurut pengalaman saya pribadi. Jadi nanti hasilnya efeknya akan sangat buruk ya kalau dicampur sama pupuk. Untuk penggunaan garam jadi pupuk tanaman, Anda dapat mengaplikasikan garam larut yang dicampur dengan air, jangan dicampur dengan pupuk atau dengan fungisida, jangan, ataupun yang lainnya. Lebih baik kalau garam murni pakai garam itu aja. Dan di sini saya itu lebih fokus ke untuk santigi ya, untuk daerah dingin seperti daerah saya. Kalaupun di perkotaan juga bisa. Kadang-kadang teman itu bisa pakai air laut, karena saya juga jauh dari air laut, dan juga saya tidak akan membiasakan santigi saya pakai air laut karena nanti akan kecenderungan. Dan buktinya santigi di daerah saya meskipun nggak pakai air laut itu tetap subur sahabat bonsai. Jadi seperti itu ya, sedikit masukan atau sharing ataupun berbagi pengalaman tentang garam yang diaplikasikan pada santigi ataupun jenis-jenis lain. Jadi nggak bahaya ya, yang penting takarannya itu benar dan tidak overdosis.